Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Silver. Di video kali ini kita akan membahas secara detail pupuk dan obat-obatan apa aja sih yang kita butuhkan ketika kita ingin berbudidaya tanaman cabai. Jadi mungkin agak sedikit panjang, jadi silahkan teman-teman simak videonya hingga habis. Video ini sebenarnya sudah lama ingin kita buat, sebagaimana permintaan teman-teman. Katanya tolong dong Min, spill pupuk dan obat-obatan apa aja sih yang kita butuhkan dalam berbudidaya tanaman cabai. Oke, sebelum kita lanjut ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dan perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, semua merek dagang yang nantinya kita akan sebutkan itu sama sekali tidak ada satupun yang di-endorse, jadi murni edukasi. Nah, kemudian yang kedua, jika ada beberapa penjelasan yang menurut teman-teman berbeda dengan apa yang teman-teman ketahui, oke, itu tidak apa-apa. Mari kita saling menghargai. Karena kenapa? Memang di setiap petani memiliki cara dan tekniknya masing-masing. Dia menyesuaikan sesuai kondisi dan lingkungan di tempatnya. Tapi tujuannya pasti sama, satu yaitu bagaimana kita menghasilkan dan memaksimalkan hasil pertanian kita. Baik Sobat Silver, penjelasannya akan kita bagi menjadi 5 fase. Yang pertama, kita ada namanya fase pembenihan atau penyemaian. Kemudian ada fase pengolahan lahan. Kemudian yang ketiga fase vegetatif atau pertumbuhan. Kemudian yang keempat itu namanya fase generatif atau fase menjelang bunga dan buah. Dan yang terakhir fase setelah panen. Apa yang kita lakukan setelah panen. Nah, langsung saja yang pertama fase pembenihan atau penyemaian. Apa yang teman-teman butuhkan? Yaitu kalau saya ini trichoderma, kemudian EM4, dan juga yang terakhir itu ini kompos atau kotoran ternak. Nah, kita jelaskan satu-satu. Kenapa kita membutuhkan kompos atau ternak? Jika teman-teman menyemai menggunakan tray semai atau plastik lontong, itu untuk media semaiannya kita membutuhkan kompos. Alangkah baiknya pakai kompos. Beberapa petani lainnya juga menggunakan ada yang pakai kokopit, full kokopit, ataupun pakai sekam bakar. Tapi selama sependek pengetahuan saya pribadi, saya sudah mencoba ke tiga-tiganya, dan yang paling bagus itu secara pribadi ya, itu paling bagus itu kompos dicampurkan dengan tanah biasa, perbandingan 1:1. Nah, kemudian kenapa kita membutuhkan trichoderma? Trichoderma kita butuhkan untuk mencegah namanya rebah kecambah. Jadi jika teman-teman memiliki semaian yang sudah muncul kecambahnya, kemudian kecambahnya itu tiba-tiba seperti layu atau mati tiba-tiba, nah itu namanya rebah kecambah. Untuk mencegah terjadinya tersebut, kita pakai trichoderma. Jadi sebelum kita lakukan penaburan benih itu kita pakai ini trichoderma. Kita pakai trichoderma, kita semprot ataupun disiram. Untuk EM4 kenapa kita butuhkan? Ya, ini sebenarnya kita butuhkan untuk pembuatan pupuk kompos tadi, atau kita gunakan untuk memfermentasi kotoran ternak ya. Nah, kan tadi kita sudah bahas penyemaian menggunakan tray semai ataupun plastik lontong. Kita juga butuhkan kotoran ternak ataupun kompos untuk pengolahan lahan jika teman-teman ingin menyemai langsung di bedengan. Jadi kita juga sudah pernah jelaskan cara menyemai langsung di bedengan di video-video sebelumnya. Baik Sobat Silver, kita lanjut ke fase kedua, yaitu fase pengolahan lahan. Apa yang teman-teman butuhkan? Nah, yang pertama itu pupuk dasar, kemudian yang kedua dolomit, dan ini ketiga EM4. Kalau yang ini opsional, oke, bisa pakai bisa tidak. Nah, kita butuhkan pupuk dasar untuk membantu memberikan unsur hara atau makanan pada tanaman cabai kita. Dua hal yang biasa petani lakukan, yaitu penaburan pupuk dasar organik dan juga non organik atau kimia. Nah, untuk saya pribadi sendiri, saya sudah buang jauh-jauh menggunakan full kimia. Karena kenapa? Sangat tidak baik untuk kesehatan tanah kita. Makanya kita ganti pupuk dasar menjadi organik, baik itu pakai kompos ataupun kotoran ternak. Nah, kemudian kita beralih ke dolomit. Dolomit ini teman-teman fungsinya untuk menetralkan pH tanah. Jadi tapi tidak semua tanah harus
taburi dengan kapur dolomit. Karena kenapa? Makanya kita cek keasaman atau pH dari tanahnya. Jadi jangan dipukul rata bahwa semua tanah kita kasih dolomit. Jadi enggak ya teman-teman. Nah, EM4 ini opsional. Jadi misal kalau teman-teman yang berbudidaya langsung di bedengan, untuk layar pertama itu kita taburkan dengan dolomit, kemudian kotoran ternak, kemudian ini kita semprotkan EM4 yang dicampurkan dengan molase atau gula untuk membangkitkan mikroba yang ada di dalam EM4 ini. Jadi mikroba yang di dalam ini tuh sedang tertidur teman-teman. Jadi kita perlu bangkitkan menggunakan molase atau gula. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara mengaktifkan EM4 ini. Baik Sobat Nipar, kita beralih ke fase ketiga, yaitu fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Apa yang teman-teman butuhkan? Kita mulai dari pupuknya dulu. Yang teman-teman butuhkan itu NPK. Ini saya pakai NPK Mutiara. Kemudian yang kedua kita pakai Ultradap Petani. Kemudian yang ketiga ini ada ZPT Amtonic, dan keempat ini pupuk organik. Jadi baik itu organik padat ataupun cair, silakan teman-teman sediakan. Nah, kita itu untuk pupuknya tadi. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Kemudian untuk insektisida dan fungisida. Jadi sebelumnya teman-teman harus pintar bedakan insektisida dan juga fungisida. Insektisida adalah bahan aktif atau pestisida, baik itu kimia ataupun alami atau non kimia. Yaitu insektisida yaitu pestisida untuk membasmi atau mencegah hama, baik itu kutu-kutuan, ulat, lalat buah dan lain sebagainya. Kemudian fungisida yaitu pestisida untuk mencegah atau membasmi serangan penyakit yang disebabkan oleh cendawan ataupun jamur-jamuran pada tanaman cabai. Baik itu mungkin yang paling teman-teman kenal itu patek ataupun bercak daun dan lain-lain sebagainya. Nah, itu wilayah kerjanya di fungisida. Jadi bedakan fungisida dan insektisida. Insektisida untuk membasmi hama, fungisida untuk membasmi jamur-jamuran atau cendawan. Nah, saya kan tadi sudah pupuk. Untuk insektisida yang kita gunakan ini, kita gunakan Marsal. Untuk pribadi ya, silakan teman-teman, banyak merek lain selain ini. Untuk bahan ini, bahan aktifnya karbosulfan. Untuk Marsal ini kegunaannya untuk membasmi kutu daun, hama trips, ulat-ulatan, goreng kapas dan ulat kantong. Jadi sesuaikan ya teman-teman. Kemudian ini kita belum pakai. Jadi untuk masa vegetatif kita masih pakai ini karena setelah teman-teman kemungkinan itu setelah teman-teman melakukan pindah tanam, 2 minggu setelah pindah tanam itu sudah mulai ada hama. Apalagi di musim kemarau seperti ini, itu sangat mudah terserang hama. Jadi kita sangat mudah terserang hama. Untuk fungisida kita pakai Antrakol. Ini Antrakol protektif. Jadi kegunaannya untuk melindungi ya teman-teman. Jadi sebelum terjadi ini kita pakai. Nah, untuk musim kemarau seperti ini, untuk jamur-jamuran atau cendawan yang di penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur itu masih minim ya teman-teman. Beda halnya di musim hujan. Jadi ini masih jarang kita pakai. Biasanya di musim hujan. Nah, kita untuk musim kemarau itu lebih banyak kita gunakan insektisida karena serangan hama itu lebih banyak. Oke, sudah kita sebutkan apa yang kita perlukan untuk masa vegetatif. Oh ya, maaf, kita jelaskan pupuk vegetatif. Kenapa kita pakai Ultradap? Jadi kita selalu jelaskan di video-video sebelumnya bahwa untuk cabai untuk masa vegetatif itu kita butuhkan 2 unsur paling penting, yaitu nitrogen dan fosfor. Kita sederhanakan, nitrogen itu wilayah kerjanya di bagian daun. Kan kalau kita ingin baru menanam cabai itu daunnya masih kurang, nah kita gunakan pupuk yang mengandung nitrogen. Kemudian fosfor, kegunaannya kita sederhanakan wilayah kerjanya itu di bagian pertumbuhan.
untuk perkembangan baik itu batang ataupun akar. Nah, Ultradap ini memenuhi kriteria di mana dia memiliki unsur nitrogen dan juga fosfor. Nah, Anthonic, tadinya Anthonic kita sudah sebutkan, ini kegunaannya untuk mencegah keriting. Ya, ini yang teman-teman selalu tanyakan, Min, apa sih obat-obatan untuk mencegah keriting? Nah, ini yang saya pakai. Ini saya kombinasikan dengan Ultradap. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pemupukan hari ke-7 setelah pindah tanam kita pakai Ultradap. Kemudian 12 hari setelah pindah tanam ini kita mix Ultradap dan juga Anthonic. Untuk dosisnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kita mix. Kemudian tadi juga kita sudah sebutkan NPK Mutiara. Nah, ini kita berikan seminggu sekali dan kita rolling dengan pupuk organik. Ini pupuk organiknya juga kita rolling di satu minggu sekali kita rolling.